Sebagaimana dalam menjual beli ketika kita tertipu itu sangat menyakitkan, terlebih ketika kita tertipu dalam pernikahan. Tertipu dalam jual beli barang yang kita beli, itu masa pakainya hanya sebentar dan bisa kita menggantinya dengan yang lain tanpa proses macam-macam, dan tidak ada aib di masyarakat ketika kita mengganti barang. Namun apabila yang terjadi adalah penipuan dalam pernikahan, maka tidak semudah mengganti barang. Asy-Syaikh di sini mengatakan, mengingat telah hilangnya kejujuran, tersebarnya penipuan di kalangan umat Islam hingga dalam hal pernikahan, dan hilangnya amanat di antara mereka karena melalaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu kami maka ia bukan golongan kami. Dan karena banyak kalangan muslimin yang tidak menunjukkan kekurangan putri-putri mereka kepada peminang, dan demikian pula peminang tidak menunjukkan aib dirinya, padahal mereka mengetahui dengan baik keharaman hal ini, maka saya ingin memaparkan kepada mereka dan kepada orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini hukum syariat berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Berikut apa yang bertalian dengannya berupa hukum-hukum mahar dan selainnya, agar masing-masing dari kita mengetahui hak dan kewajibannya. Pernyataan ulama dalam masalah ini, yang pertama adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada khiyar atau pilihan dalam pernikahan menurut kami kecuali karena 4 perkara. Artinya selain 4 perkara tersebut maka tidak ada khiyar. Khiyar adalah pilihan, apakah melanjutkan atau memilih fasakh, membatalkan pernikahan tersebut. Dalam pernikahan tidak ada khiyar, kata Imam Syafi'i, kecuali pada 4 perkara. Yang pertama, bila mulut kemaluannya bertulang sehingga tidak dapat disetubuhi kapanpun, ini penghalang untuk bersenggama, yang karenanya kebanyakan orang tidak akan ada yang menikahinya. Yang kedua, jika wanita itu ratqa. Ratqa adalah kemaluannya rapat, tapi ia dapat menyenggamainya, yaitu laki-laki bisa berhubungan dengan wanita ini pada suatu keadaan, maka tidak ada khiyar baginya. Atau ia mengobati dirinya sehingga ia bisa disenggamai, maka tidak ada khiyar bagi suami. Dan jika ia tidak mengobati dirinya maka ada khiyar baginya. Jika tidak dapat menyenggamainya pada suatu keadaan, demikian pula sekiranya wanita itu mempunyai korn, yaitu daging yang tumbuh di kemaluan yang menyerupai tanduk, tetapi ia dapat menyetubuhinya, maka saya tidak menjadikan khiyar untuknya. Tetapi seandainya korn menghalangi senggama,
maka hal itu seperti rotqo atau ia terserang penyakit lepra, belang atau gila. Jadi penyakit yang ada di kemaluan, cacat yang ada pada kemaluan, seperti kemaluan wanita yang bertulang, apalagi di zaman dahulu ini sulit untuk diobati. Akan tetapi jika kemaluan rapat dan sulit untuk disetubuhi, maka ini ada beberapa keadaan, ada yang permanen, ada yang kadang bisa disetubuhi, kadang tidak. Atau wanita ini bisa mengobati cacat yang ada pada kemaluannya tersebut. Maka jika bisa mengobatinya, maka tidak ada khiyar bagi suami. Namun apabila tidak bisa mengobatinya, artinya permanen seperti itu, maka bagi suami ada khiyar. Begitu juga bila tumbuh daging qarn, yaitu daging yang menyerupai tanduk. Kalau organ tersebut menghalangi persetubuhan atau penetrasi, maka bagi suami ada khiyar. Adapun jika tidak mengganggu, maka tidak ada khiyar. Demikian juga bila wanita memiliki penyakit kulit, belang, lepra atau penyakit gila, maka jelas dalam hal ini suami memiliki khiyar. Dan hal-hal yang disebutkan ini adalah letaknya tersembunyi, terutama bagi orang asing. Artinya asing di daerah tersebut. Misalnya melamar seorang wanita ternyata gila. Mungkin masyarakat di tempat tersebut mengetahui, tapi kalau orang asing barangkali tidak mengetahui kalau wanita itu gila. Ketika dinazar senyum-senyum saja, dikira tersipu-sipu malu, ternyata gila. Maka dalam hal ini wali hendaknya memberitahu kepada laki-laki yang melamar akan aib atau cacat yang ada pada wanita tersebut. Tidak ada khiyar untuk penyakit lepra hingga penyakit ini jelas, dan ada khiyar untuknya dalam penyakit belang karena penyakit ini nyata. Baik penyakit belang itu sedikit atau banyak. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, siapapun laki-laki yang menikahi wanita lalu mendapati padanya penyakit belang, gila atau lepra, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah menyetubuhinya, dan mahar itu ditanggung oleh orang yang telah menipunya untuk menikahi wanita itu. Jadi jika seorang laki-laki tertipu dengan cacat yang ada pada wanita, kemudian setelah akad nikah laki-laki ini menggauli wanita tersebut dan baru tahu setelah menggaulinya ternyata gila,
atau memiliki penyakit lepra atau penyakit belang, maka wanita tersebut tetap berhak mendapatkan mahar ya, karena hilangnya keperawanan padanya, ataupun dia seorang janda misalnya, tetap mendapatkan mahar tersebut karena laki-laki ini telah menggaulinya. Adapun yang menanggung ganti rugi tersebut adalah pihak yang menipu, baik itu wali atau di zaman sekarang mak comblang yang menutupi aib pada wanita tersebut. Diriwayatkan dari Hushaim dari Ali, ia mengatakan, siapapun laki-laki yang menikahi wanita lalu ia mendapatinya gila, lepra atau belang, maka ia adalah istrinya. Jika mau ia boleh menceraikannya, dan jika ia suka ia boleh menahannya sebagai istri. Artinya ada khiyar pada laki-laki ini. Kalau laki-laki ini belum menggauli wanita tersebut dan mengetahui bahwa wanita ini memiliki cacat, maka wanita ini tidak berhak mendapatkan mahar karena belum disentuh sama sekali. Namun apabila disentuh, laki-laki ini memiliki hak khiyar. Kalau mau dia menceraikannya, atau kalau tidak dia tetap memperistri wanita tersebut. Dan ini ada kisah-kisahnya di akhir bab ini. Di antara salafus saleh ada yang menikah dengan wanita-wanita yang cacat, dan mereka bersabar dengan wanita-wanita yang cacat tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang sudah ditawarkan kepadanya wanita-wanita cantik dan terhormat, namun qadarullah dia menikah seorang wanita yang cacat, dan untuk menghormati istrinya dia tidak menceraikan istrinya. Ini diungkapkan kisah-kisah tersebut untuk menunjukkan bagaimana kesabaran di antara salafus saleh yang bersabar pada kekurangan istri-istri mereka. Dan tentunya ini akan membuat kita bersyukur dengan pasangan kita saat ini. Kita hendaknya membandingkan dengan kesabaran yang mereka miliki. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, setelah istri pertamanya meninggal, ia menikah lagi dengan wanita yang cacat matanya, dan Imam Ahmad bersabar dengannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, gila itu ada dua macam, sementara dan permanen. Jadi gila sebagaimana penyakit fisik ya. Penyakit yang ada pada tubuh kita ini ada yang permanen, ada yang kambuhan. Kalau flu itu biasanya kambuhan. Musim pancaroba kambuh flunya. Terkadang sembuh. Ada yang permanen, termasuk penyakit kejiwaan. Ada yang permanen, gila terus selama 24 jam. Ada juga yang kadang-kadang waras,
bahkan terlihat seperti intelektual. Kalau bicara masuk akal. Namun terkadang kalau kambuh, anak kecil pun tidak bisa memahami apa yang dia ucapkan. Nah, biasanya terjadinya penipuan itu pada gila yang tidak permanen. Jadi dijadwalkan nazar pada saat tidak gila. Maka laki-laki tersebut tertipu karena ketika dilihat tidak gila. Maka Imam Syafi'i mengatakan, dan dia suami mempunyai khiyar pada keadaan itu sekaligus. Jadi kedua-duanya ada khiyar. Karena penyakit kejiwaan itu lebih sulit diobati daripada penyakit badan. Karena dia tidak bisa diindra. Gila itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak ada baunya, berbeda dengan cacat fisik. Ya. Kalau gerakan orang gila bisa dilihat, tapi gila itu sendiri ada sesuatu yang abstrak, sulit untuk disembuhkan. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dalam bab aib-aib yang terdapat dalam pernikahan. Dari Jabir bin Zaid ada 4 perkara yang tidak dibolehkan dalam jual beli dan pernikahan: wanita gila, wanita berpenyakit lepra, wanita berpenyakit belang, dan wanita yang kemaluannya mengeluarkan busa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika diketahui sebelum bersetubuh, maka baginya khiyar. Jika ia memilih untuk menceraikannya, maka wanita itu tidak mendapatkan mahar maupun harta. Jika ia memilih menahannya setelah mengetahuinya atau menikahinya padahal ia mengetahuinya, maka tidak ada khiyar untuknya. Maksud perkataan Imam Asy-Syafi'i di sini bahwa jika seseorang menikahi wanita yang cacat, sebelum menyetubuhinya dia mengetahuinya, maka baginya khiyar, apakah ia akan melanjutkan atau tidak. Itu pilihan pada dirinya. Dan wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika telah menyetubuhinya, maka tidak ada khiyar baginya, karena dia sudah mengetahui kalau wanita tersebut cacat. Sudah tahu cacat tapi tetap disetubuhi, maka berarti dia ridho dengan cacat yang ada pada wanita tersebut. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, pasal kedua mengenai aib-aib yang membolehkan fasakh atau pembatalan pernikahan. Aib-aib tersebut sebagaimana disebutkan Al-Khadri ada 9. 3 terdapat pada pria dan wanita, yaitu gila, lepra, dan belang. 2 aib khusus pada laki-laki, yaitu jub, terkebiri, dan anah, impotensi. Semisal ada kezaliman, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kezaliman.
Dahulu di antara tuan-tuan budak, mereka mengkebiri budak-budaknya laki-laki agar tidak mengganggu keluarga perempuan mereka, baik istri maupun anak-anak, atau untuk kepentingan gulat seperti sumo, biar badannya gede dikebiri. Dan konon di istana-istana di Jepang, kerajaan-kerajaan di Jepang, yang menjaga adalah para laki-laki yang telah dikebiri. Maka jika ada seorang yang terkebiri, maka jika ia ingin menikah harus jujur bahwa dia adalah laki-laki yang terkebiri atau anak impotensi. Maka tidak boleh seorang laki-laki menikah apabila dia impotensi dan tidak menunjukkan aibnya. Kalau seseorang yang memiliki aib atau cacat-cacat ini menunjukkan aibnya, menyebutkan aibnya sebelum menikah dan disetujui, maka nikahnya sah. Mungkin kita akan bertanya, buat apa orang yang terkebiri atau impotensi menikah? Barangkali ada seorang wanita yang memerlukan pendamping, mungkin wanita yang sudah tidak produktif lagi, nafsu juga tidak terlalu besar, dia menginginkan pendamping hidup yang menjaga dirinya. Dia pun rela jika yang menikahinya adalah seorang laki-laki yang impoten, maka tidak masalah menikah, sehingga tidak ada batasan di antara keduanya, tidur seranjang meskipun tidak melakukan aktivitas seperti aktivitas laki-laki yang normal, mungkin hanya sebatas cumbu rayu, dan manfaat yang lain bisa menemani wanita ini ketika safar, menunaikan ibadah haji atau umroh, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila laki-laki ini melamar seorang wanita tanpa memberitahukan aib yang ada pada dirinya. Kemudian 3 aib khusus pada wanita, yaitu itak, qarn, dan al-fa'al, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yaitu yang tumbuh tulang dalam kemaluannya, atau daging seperti tanduk, atau kemaluannya sempit atau sangat sempit sehingga tidak bisa digauli. Diriwayatkan dari Al-Hafiz bahwa al-fa'al itu seperti buih dalam vagina atau kemaluan wanita yang menghalangi kenikmatan bersenggama, dan ini adalah aib yang nyata. Pembatalan nikah dikhususkan dengan aib-aib ini karena menghalangi kenikmatan yang dituju dari pernikahan. Sebab lepra dan belang dapat membangkitkan rasa jijik dalam diri sehingga menghalangi untuk mendekatinya, dan dikhawatirkan dapat menulari diri sendiri dan keturunan. Abu Bakar dan Abu Hafiz berkata, jika salah satu dari keduanya tidak dapat menahan air seni atau kotorannya, maka yang lainnya berhak khiyar. Di sini ada 2 aib lagi yang disebutkan, yaitu tidak bisa menahan air seni atau buang air besar. Dan ini adalah penyakit
Maka tidak boleh seseorang menyembunyikan aib seperti ini. Jika hendak menikah, maka tidak boleh menutupinya. Setelah menyebutkan pernyataan para ulama dan hukum syariat tentang aib-aib yang dapat menyebabkan batalnya akad bagi wanita dan pria, maka kami ingin menyampaikan pernyataan terakhir dalam kesempatan ini, bahwa aib-aib yang tersebar di masa ini lebih banyak dibandingkan dahulu. Hal itu terjadi akibat dosa-dosa semakin banyak dan tersebar di tengah-tengah manusia, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Jika kemaksiatan telah merajalela di tengah umatku, maka Allah Azza wa Jal meratakan turunnya azab kepada mereka semua dari sisinya. Jadi jika tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat, sehingga kemaksiatan merajalela, maka jika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya mengenai pelaku maksiat saja, tapi orang-orang yang taat, orang-orang soleh, ahli ibadah pun akan terkenai azab tersebut. Ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin min indihi, maka Allah akan meratakan turunnya azab kepada mereka semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nyata. Penyakit yang ditimbulkan karena kelainan seksual, ya, perzinaan merajalela, homoseksual merajalela, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan penyakit yang belum ada pada zaman dahulu, penyakit AIDS, HIV. Dan ini bisa menular tanpa hubungan seks. Bisa dari transfusi darah, bisa dari alat-alat makan, piring, gelas, sendok, ya. Terlebih jika warung makan kurang perhatian pada kebersihan alat-alat tersebut, maka kita jangan keseringan makan di luar, karena kita tidak mengenal siapa orang yang telah makan di tempat tersebut. Jadi azab Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalar ke siapapun, meskipun ahli ibadah. Ini karena banyaknya kemaksiatan yang tampak di masyarakat. Dan penyakit yang penularannya sedemikian rupa, penyakit ganas yang penularannya sedemikian rupa, tidak dikenal di zaman dahulu. Zaman dahulu penyakit itu sederhana, dikerok sembuh. Sekarang penyakit macam-macam, dikerok sampai kerokannya penyok, nggak sembuh juga. Syekh mengatakan, cukuplah bagi kita sebagai nasihat jika penyakit-penyakit itu merupakan azab Allah. Jika seseorang tertimpa penyakit lepra, belang, tidak mampu menahan kencing, impoten atau gila, jika orang ini hendak menikah, maka ia harus menjelaskan kondisinya
Jika aib-aib ini atau sebagiannya ada pada pengantin wanita atau wanita yang dipinang, maka walinya harus bertakwa kepada Allah dan menjelaskan aib yang terdapat pada putri-putrinya. Kepada mereka semua, juga kepadamu yang mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, demi Allah, hati pasti bersedih dan mata pasti berlinang, serta kita pasti bersedih ketika umat Islam berbuat demikian. Mengapa wahai wali, engkau tidak menyimak pesan Nabi SAW ketika bersabda mengenai jual beli? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, aw qal hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi penjelasan, maka jual beli keduanya diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan aib dan berdusta, maka keberkahan jual beli keduanya dihapuskan. Subhanallah. Jika seseorang jujur dalam barang dagangan dan menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan aib-aib yang terdapat di dalamnya, maka keberkahan diperoleh di dalamnya. Wahai yang menjadikan wanita yang berada dalam perwalianmu lebih rendah daripada barang perniagaan, lalu engkau tidak menjelaskan aibnya atau menjelaskan sebagian aib yang terdapat di dalamnya dan menyembunyikan sebagian lainnya, sehingga engkau memanipulasi suami wanita yang berada dalam perwalianmu yang telah mempercayaimu. Ketahuilah bahwa dengan apa yang engkau berbuat, berarti engkau telah menghapuskan keberkahan wanita itu, dan kedustaan tidak berguna baginya. Juga apa yang engkau rahasiakan dan penipuan yang kau lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, bahwa penjual dan pembeli keduanya memiliki khiyar, baik melanjutkan atau membatalkan transaksi. Maka jika keduanya jujur, karena kejujuran itu tidak hanya pada penjual namun juga pada pembeli. Kejujuran pada penjual, ya, kita ketahui, yaitu dia tidak menyembunyikan aib dan tidak mendiamkan aib. Sekarang paling baiknya penjual itu yang mendiamkan aib di zaman ini. Yang nyata-nyata berdusta itu juga banyak. Barang yang tidak bagus dikatakan bagus. Mendiamkan aib itu juga dusta, dan itu merata. Seluruh pedagang itu mendiamkan aib. Kalau dia menyebutkan aib yang ada pada barangnya, maka barangnya tidak laku. Padahal yang dituntut adalah kejujuran. Kejujuran itu tidak hanya mengatakan yang jelek itu baik, tapi mendiamkan yang jelek, tidak menyebutkan, itu juga dusta. Terlebih rata-rata pembeli itu tidak mengetahui kekurangan yang ada pada barang, terutama barang bekas. Mobil bekas, laptop bekas, motor bekas. Maka apabila kita ingin menjual, jika kita ingin jual beli kita diberkahi oleh Allah,
haruslah kita sebutkan cacat dan aib yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita tidak dituntut. Namun apabila kita ketahui, ya, misalnya kendaraan, kalau jarak-jarak dekat saja tidak masalah. Tapi kalau lebih dari 70 kilo misalnya, itu suka ngadat, maka kita harus sampaikan, Pak, ini kalau di dalam kota saja ya nggak masalah, buat nganter anak ke sekolah nggak masalah, pulang lagi pergi ke pasar nggak masalah. Tapi kalau pergi ke Banjar ya, sampai Pal 6 itu biasanya mogok, sampaikan seperti itu ya. Jangan didiamkan saja, ya coba aja lah Pak, kalau cocok ya beli, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, padahal dia tahu cacatnya. Kemudian pembeli mencobanya, dibawa keliling, buat nganter anak nggak masalah, buat nganter istri ke pasar tidak masalah, akhirnya jadi dibeli. Pada hari Ahad jalan-jalan ke Banjar sampai gambut mogok, dan memang itu aibnya ya. Aibnya ada di situ. Maka jika kita ingin diberkahi jual beli kita, harus kita sebutkan, Pak, kalau dalam kota saja tidak masalah. Oh iya nggak apa-apa, saya nggak pernah ke Banjar, saya juga nggak berani naik kendaraan ke Banjar, kalau dalam kota saja nggak masalah. Jadi ini harus kita sebutkan. Begitu juga pembeli harus jujur. Terkadang pembeli itu menipu atau bahkan mengintimidasi ya. Mengatakan, kemarin saja saya beli harganya 10.000, masa sekarang sudah 13.000, padahal dia kemarin nggak beli. Di toko anu saja harganya sekian, padahal dia tidak pernah ke toko anu. Atau mengancam, Pak, ini sudah jam 9, siapa yang beli nanti? Ditakut-takutin ya. Maka ini adalah kebohongan dari pihak pembeli. Maka jika ingin berkah jual beli keduanya harus jujur, dan kejujuran pasti mendatangkan keberkahan. Dan yang membuat kita berbohong itu adalah setan. Setan menakut-nakuti kita, untuk jatuh bangkrut. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan perbuatan keji. Jadi yang menakut-nakuti kita adalah syaitan. Masa dijual, masa disebutkan itu, nanti siapa yang beli? Kita lebih percaya kepada syaitan atau lebih percaya kepada janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah waktunya adzan? Belum ya? Ini nanti bunyi. Kita lebih percaya pada syaitan atau janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita lebih percaya kepada janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah tidak pernah berdusta. Maka kita harus percaya. Termasuk dalam pernikahan, ketika kita ingin diberkahi, maka kita harus jujur. Jujur tidak hanya mendiamkan aib, jujur tidak hanya mendiamkan aib saja. Kalimatnya gimana? Bohong itu tidak hanya
memperindah yang jelek, tapi bohong juga mendiamkan aib. Maka kita harus jujur, terutama aib yang bisa menghalangi dari tujuan utama pernikahan. Di antara tujuan utama pernikahan adalah bersetubuh. Maka jika apa yang ada pada badan kita ini menghalangi selera pasangan kita, maka kita harus jujur, terutama yang tidak kelihatan. Secantik apapun seorang wanita, kalau gila pasti selera laki-laki akan berkurang, bahkan hilang. Maka harus jujur walinya. Kalau jujur, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Bisa jadi di antara keberkahannya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang ada pada kita karena berani jujur. Dan betapa banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah baik zaman dahulu maupun di zaman sekarang, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada orang-orang yang jujur. Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ditanya tentang seseorang yang menikah dengan gadis lalu menjumpainya sebagai mustahadhah yang darahnya tidak pernah berhenti semenjak dari rumah ibunya dan mereka telah menipunya, yaitu darah yang keluar dari kemaluan selain darah haid. Kalau darah haid itu ada masanya 6 hari atau 7 hari, ini kebanyakan wanita. Adapun darah istihadhah adalah darah yang terus mengalir dari kemaluan wanita. Apakah ia berhak membatalkan pernikahan dan mendatangi orang yang menipunya untuk meminta maharnya dikembalikan? Apakah ibu dan ayahnya wajib bersumpah jika mereka mengingkari ataukah tidak? Apakah ia boleh menyetubuhinya ataukah tidak? Jawabannya adalah ini adalah aib yang menaskan pembatalan pernikahan. Ini adalah aib yang mensahkan pembatalan pernikahan menurut pendapat yang paling jelas dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Karena dua tinjauan. Yang pertama, ia termasuk penghalang yang ia tidak mungkin bersenggama bersamanya kecuali dengan adanya resiko yang dikhawatirkannya dan gangguan penyakit yang diperolehnya. Yang kedua, menyetubuhi wanita yang sedang istihadhah menurut pendapat Ahmad yang masyhur adalah tidak boleh kecuali karena darurat dan hal yang menghalangi persetubuhan secara zahir seperti penyempitan vagina atau secara tabiat seperti gila dan lepra, maka pembatalan pernikahan adalah sah menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Demikian juga yang diriwayatkan dari Umar. Adapun yang menghalangi kesempurnaan persetubuhan seperti najis dalam vagina, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur dan wanita yang mustahadhah adalah lebih parah dibanding selainnya. Jika pembatalan dilakukan sebelum persetubuhan, maka ia tidak wajib memberikan mahar. Sedangkan jika dilakukan setelahnya, ada yang berpendapat bahwa mahar tetap diberikan dengan adanya khulwah atau berdua-duaan seperti ini. Jika dia telah menyetubuhinya, maka ia meminta ganti rugi atas mahar tersebut kepada orang yang menipunya. Ada pula yang berpendapat bahwa mahar tidak diberikan, ia tidak mempunyai kewajiban apapun, dan ia berhak meminta kepada orang yang dianggap telah menipunya untuk bersumpah bahwa ia tidak menipunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang wanita yang menikah dengan seorang pria, lalu ketika mencampurinya wanita tersebut melihat tubuh pria berpenyakit belang, apakah ia hendak membatalkan pernikahan dengannya? Beliau menjawab, jika salah seorang dari suami istri gila, lepra atau belang, maka yang lainnya berhak membatalkan pernikahan. Tetapi jika ia rela setelah mengetahui aib tersebut, maka tidak ada pembatalan untuknya. Jika wanita membatalkan, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu dari mahar yang seharusnya menjadi haknya. Jika ia membatalkannya sebelum persetubuhan, maka maharnya gugur. Dan jika pembatalan dilakukan sesudahnya, maka maharnya tidak hilang atau tidak gugur. Jadi untuk menghindari
permasalahan yang seperti ini tentunya harus ada kejujuran dari kedua belah pihak. Kemudian pentingnya istikharah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak kita ketahui, karena ini adalah aib-aib yang sulit untuk diketahui. Dan banyaknya orang yang berdusta di zaman sekarang ini. Mereka berpikir kalau jujur maka tidak akan ada yang melamar putrinya, tidak ada yang mau menikah dengan putrinya, sehingga mereka berbohong. Karena jika sudah terjadi pernikahan, terkadang seorang laki-laki tetap mempertahankan karena merasa malu dengan orang lain, malu dengan tetangga, lalu malu dengan masyarakat apabila sampai terjadi perceraian. Maka hendaknya seluruh kaum muslimin bertakwa pada perkara-perkara seperti ini, harus jujur. Arti jujur kita tekankan lagi, yaitu tidak menyembunyikan aib. Di sini ada dua pertanyaan. Apakah termasuk tidak ada khiyar jika calon pengantin memiliki kelainan pada mental seperti yang sulit untuk diketahui, seperti sikap sosiopat atau tidak peduli terhadap orang lain dan perilaku moral yang menyimpang? Ya, yang kita bahas tadi adalah aib-aib yang mengurangi selera dalam hubungan intim suami istri. Adapun akhlak itu pasti ada saja yang tidak kita sukai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu jelek bagi kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Jadi akhlak yang tidak kita sukai pada pasangan kita pasti ada. Jangankan akhlak yang tercela, akhlak yang biasa saja itu jika terjadi pada orang lain atau pada pasangan kita kalau sebelum menikah itu biasa saja, tapi terkadang ketika sudah menikah begitu menyakitkan. Karena itulah ulah setan ingin menceraikan pasangan suami istri. Sebelum menikah, seseorang ditegur atau disuruh itu biasa, bahkan menyenangkan ya. Kalau ditegur oleh calon, dia akan segera introspeksi diri, karena yang menegur adalah calonnya. Jangan calonnya, nenek calonnya yang sudah tua renta, dia akan semangat ya. Kalau belum jadi pasangan ya, dia ketemu nenek calon istrinya ya, belum jadi istrinya, calon ya, dimintai tolong apapun oleh nenek yang sudah tua renta ini, dia akan sigap. Begitu juga pada mertua. Tapi kalau sudah menikah, jangankan neneknya, istrinya pun ya, dia akan ogah-ogahan. Padahal dulunya kalau calon mertua menginginkan apapun, hujan deras ada petir pun jalan dia. Ya. Begitu pula kalau ditegur oleh mertua atau bahkan calon istri kita, kamu itu bagus tapi ada sedikit yang kurang, dia langsung memperbaiki diri. Tapi kalau sudah jadi istrinya, wah tersinggung dia, muring-muring. Begitu juga istri ya. Kalau kesalahan itu yang negur orang lain biasa saja ya.
Atau bahkan calon suaminya meminta nanti kalau sudah menikah begini dan begitu, belum jadi dia akan semangat untuk merubah diri, tapi begitu jadi baru ngomong sedikit saja salah suaminya. Nah, ini masalah ya. Jangankan yang seperti itu ya, kalau masih baru ya kentut pun malu-malu. Seandainya kentut pun pasangannya tidak tersinggung, kentut terdengar begitu indah. Tapi dengan berjalannya waktu ya rasa ketersinggungan makin tinggi dan rasa malu makin hilang. Jadi jika aib atau cacat itu tidak mengganggu ya selera dalam hubungan intim, maka di sini tidak ada khiyar. Seperti uring-uringan, marah-marah, ngomel-ngomel, itu pasti pada seluruh wanita ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertanyaan yang kedua kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.